Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahun kita berpisah, setahun pula usia kita bertambah. Kali ini saya akan melakukan tanya-tanya tentang tujuan wisata atau kebudayaan di Yogyakarta. Jadi gini, yang akan kita bahas di sini adalah tujuan wisata budaya, baik dari sisi purbakala dan kebudayaan lokal. Ya. Jadi sangat bervariatif sekali untuk tujuan wisata di Yogyakarta itu. Tapi sebelumnya dengan Saya Didit ya, Didit. Kebetulan saya dari Yogyakarta, KTP juga Yogyakarta, asli Yogyakarta. ya numpang lahir dari Yogyakarta. Asli Yogyakarta. Ya, jadi Yogyakarta itu juga terkenal sebagai sebutan kota pelajar, Kota istimewa, kota budaya, kota keraton juga. kota istimewa juga, kota pelajar karena memang banyak anak-anak muda dari penjuru pulau di Indonesia ini yang datang ke Jogja untuk belajar. Kemudian kota budaya memang banyak kebudayaan di sana, peninggalan benda-benda purbakala di sana, seperti candi-candi dan adat istiadat yang masih tetap dan dilaksanakan sampai sekarang ini. Dan kota keistimewaan, kota istimewa karena Yogyakarta pada sebelum tahun 1757 itu masih negara suatu kerajaan namanya Hindu Mataram. Ya, Kalau yang mengenai Hamengkubuwono itu apa? Hamengkubuwono sebetulnya itu ceritanya panjang. Enggak ada dari dulu. Dari dulu ada yang ceritanya panjang itu ya. Itu jadi cuman sejak perjanjian Linggarjati. Linggarjati itu perjanjian antara Raja Belanda dengan Kerajaan Mataram pada waktu itu. Yang pada intinya adalah Kerajaan Mataram dibagi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kasultanan Yogyakarta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kasunanan Yogyakarta bergelar Pakubuwono. Jadi BB nanti. Jadi sangat kalau dikembangkan ini sangat panjang ceritanya ya. Dan untuk saat ini Sultan di Yogyakarta itu sudah sampai pada Sultan yang ke-10. Yang ke-9 itu masih zaman sebelum kemerdekaan. Termasuk banget. Ya, sampai dengan sempat juga menjadi wakil presiden pada waktu itu. Sempat. Ya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Setelah beliau wafat, kemudian digantikan putranya Sri Sultan Hamengkubuwono X yang sekarang jumeneng itu bertata sebagai Raja Yogyakarta. Ya. Tapi sistem gubernur nggak ada ya? Ada. Justru karena Yogyakarta pemerintahan itu enggak? Ada gubernur, ada. Jadi sistem pemerintahnya tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat di Jakarta. Cuman karena keistimewaan negara dulu kerajaan, maka diberikan otonomi khusus, keistimewaan, dan gubernur sultan itu sendiri otomatis sebagai seorang gubernur tanpa pemilihan. Jadi secara otomatis dengan sendirinya siapapun sultan di Yogyakarta akan menjadi seorang gubernur yang mengepalai provinsi Yogyakarta. Kalau mengenai ke pariwisataan sangat luas ya Pak? Sangat luas. Jadi Yogyakarta itu adalah suatu provinsi yang sangat variatif untuk wisata-wisatanya, seperti baik wisata kuliner,
wisata kuliner, wisata pantai, wisata gua, wisata candi-candi. Dan sekarang masih berkembang dengan adanya wisata-wisata yang kekinian. Oh iya buatan baru. Ya. Betul. Kalau untuk wisata candi itu yang paling populer adalah candi Yogyakarta itu Prambanan. Bukan Borobudur. Bukan. Karena Borobudur itu terletak di provinsi Jawa Tengah sebenarnya. Tapi lebih populer, orang kebanyakan tahu Borobudur itu bilang di Yogyakarta. Padahal menurut letak geografisnya itu Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur, Provinsi Jawa Tengah. Memang dekat berbatasan dengan Provinsi Yogyakarta, hanya dipisahkan oleh Sungai Progo. Ya. Oh berarti ini kadang orang menganggap Borobudur itu Yogyakarta saat itu memang terjadi banyak kesalahan di situ. Miss di situ karena memang orang tahunya karena apa? Dekat. Wisata biasanya tercombine jadi satu kesatuannya. Candi terbesar di Jawa itu Borobudur dan Prambanan. Dan taunya itu terletak di Yogyakarta. Padahal tidak. Kalau yang terletak di Yogyakarta itu Prambanan yang terbesar, Candi Hindu itu. Tapi Borobudur itu menjadi warisan dunia juga. Ya, itu jadi warisan UNESCO. Ya, sudah dilindungi itu dari konflik perang ataupun konflik yang lain itu dilindungi itu sudah. Termasuk dulu itu tahun berapa ya, itu termasuk salah satu dari 8 keajaiban dunia. 7 apa? 7 wonders in the world. Kemudian kalau kita bicara masalah pariwisata pantai, selatan bagian Yogyakarta, daerah Wonosari itu banyak. Parangtritis itu boleh bilang sekarang sudah tidak sepopuler dulu lagi. Karena sekarang ada pengembangan ke arah timur. Parangtritis, timur Drini, Krakal, Kukup, terus sekarang ada Baron, Wediombo, terus ada Indrayati. Sekarang itu ada lagi tambahan tujuan baru destinasi kekinian itu namanya Heha. Heha itu Heha itu ada pantai tapi terjal, tapi view-nya pantai. Jadi itu dibikin manusia, dibikin kekinian kayak spot-spot untuk spot-spot foto gitu. Nambah banyak. Cuma karena musim pandeminya akhirnya pariwisataan turun drastis, sangat terimbas untuk Jakarta yang walaupun bukan main income, bukan pendapatan utama dari pariwisata, tapi terdampak untuk aktivitas ekonominya. Dan Yogyakarta itu termasuk salah satu destinasi yang murah ya? Kalau dilihat murah itu relatif. Murah kan? Iya. Ya, murah atau mahal itu relatif. Karena gini, kita melihat dari daya beli. Daya beli orang itu ya. Kalau orang untuk wisata kelas menengah ke bawah, carilah yang memang level dia level dia mampunya di situ. Kalau menengah level menengah ke atas, ya Yogyakarta juga siap menerima pelaku pariwisata untuk level menengah ke atas, gitu kan. Jadi ada dari Melati atau mungkin dari kelas guest house atau mungkin dari kayak cabin hotel itu kan cuma 100 atau berapa sampai dengan yang sekian juta. Ya, jadi sangat bervariatif. Tapi makanan itu Pak. Makanan. Untuk makanan jangan khawatir. Yogyakarta terkenal murah. Kalau memang hanya untuk makan ya, untuk makan itu murah. Mungkin 10.000 itu sudah. Buat teman-teman semuanya yang suka traveling boleh. Boleh dicoba. Kaki 5 banyak. Ya, tergantung atmosfernya.
Ya. Kamu jangan makanya gudeg gitu, jangan. Ya ada gudeg murah. Kalau di kawasan kayak Wijilan kan ya repot. Cuman sekarang kalau di gudeg yang sudah diviralkan, nah ini salah satu saya pernah coba itu. Gudeg yang diviralkan. Iya. Iya, itu ada itu karena yang jual itu sudah umurnya lebih dari 100 tahun. Oh iya. Itu diekspos, itu namanya gudeg Mbok Lindu. Mbok Lindu. Nah, Mbok Lindu itu jualannya di daerah Sosrowijayan itu. Di belakang Malioboro, 1 gang di belakang Malioboro, masuk dikit itu jualnya di dekat pos ronda. Yang jualan itu perempuan tua, waktu itu saya ke sana. Tapi harganya juga bukan harga rakyat lagi. Jadi untuk kantong-kantong orang Jogja pun sudah bilang itu mahal gitu loh. Ya, karena sudah Viral. Ya, macam-macam makanan, ada namanya oseng mercon. Kalau di Malioboro itu apa ini? Cuman jalan aja ya Pak? Malioboro itu jalan, jadi pusat perekonomian, pusat trading sebetulnya. Tapi kalau Yogyakarta tanpa Malioboro itu rasanya nggak ada rootnya. Iya. Ya. Dan tugunya itu berikon. Tugunya itu sudah bongkar pasang itu tugu. Namanya Tugu Golong Gilik. Aslinya itu sudah gempa bumi dulu pernah tahun berapa ya? Yang 2000. Oh enggak, sebelum itu tahun 100 tahun yang lalu. Itu sudah pernah gempa itu. Kalau yang gempa kan 2016 itu yang 6,2 apa 5,9 skala Richter itu tidak begitu terdampak itu tugu itu. Jadi Malioboro itu adalah pusat aktivitas dulu. Awalnya itu adalah tempat-tempat para nongkrong, para seniman, para pencari ide. Tapi sekarang berubah menjadi pusat oleh-oleh. Jadi sekarang menjadi pusat kaki lima souvenir pertama ya. Jadi kepadatannya kalau saya bilang walaupun sudah diperlebar, tapi tetap space untuk jalan kaki yang di sebelah barat jalan itu mepet kecil. Dan kemacetan itu sering terjadi nggak? Weekend. Kalau suasana normal weekend itu pasti macet pasti. Tapi setiap hari apa ya? Ada 1 dari 35 hari kalau nggak 8 hari itu Car Free Day Ya, ada di kota-kota lain. Ya. Jadi Yogyakarta itu memang salah satu ikonnya ya Malioboro itu. Kalau ke Jogja belum ke Malioboro ya mungkin belum ke Jogja. Iya. Belum makan gudeg belum ke Jogja. Iya. Nah, bahkan ada salah satu jalan itu namanya Sentral Gudeg Jogja itu. Sentral Gudeg Jogja. Ya. Khusus jalan. Ya. Sepanjang jalan orang jual gudeg semua. Itu namanya Jalan Wijilan. Selain gudeg itu apa yang terkenal? Oh, untuk makanan banyak sih Mas sekarang. Sudah banyak sangat variatif sekali ya. Ya, tapi yang dulu yang lodeh, pasi, terus ada lagi bobor kelor. Jadi sayur bobor. Bir peletok itu enggak dari Jogja. Oh, bir peletok. Iya. Bir peletok. Gudeg Manggar. Ya, bir peletok ya Jogja. Gudeg Manggar juga ya. Tahu enggak Manggar, Bik? Manggar dari buat Manggar itu pucuk daun kelapa yang termuda. Pucuk biji kelapa yang termuda ini. Oh. Yang muda. Yang muda putih itu. Paling muda yang putih. Ya. Itu bisa dibikin sayur. Iya, buat gudeg. Enak banget. Rasanya ya seperti ya mangga apa ya? Seperti rebung muda itu. Ya. Seperti rebung. Tapi aslinya rebung ya. Enggak tahu tadi. Akhirnya pucuk kelapa. Aslinya kelapa, buat kelapa. Yang memang gudeg-gudeg. Gudeg ya nangka muda. Oh, nangka muda. Aslinya ya gori. Orang Jawa bilang gori. Nangka muda itu yang model tewel. Oh, tewel beda lagi ya. Tewel itu sukun. Tewel itu kluwe. Tewel itu kluwe muda. Kalau nangka muda itu gori. Oh, gori itu nangka muda. Tapi masih muda. Lah iya. Kalau tewel itu tewel itu Pak. Sukun.
Hotel itu sukun. Kok sukun luweh. Lalu kenapa kayak kenapa? Luweh kan? Lain. Luweh itu bulat. Odo tapi Iya, dia bentuknya kecil. Family jenisnya itu jackfruit bahasa Inggrisnya. Tapi bentuknya lain. Dan kue matang tidak bisa dimakan untuk seperti itu. Oh, tadi Ketawa. Enak ngomong. Boleh kan itu ya beda. Lain. Jenisnya ada tiga kan cempedak, nangka, cempedak, ya. nangka, kluwe, sukun. Nah itu satu varian. Sukun itu nggak ada ininya pak. Nggak ada bijinya. Nah, Kalau ada buahnya, daging Enak, kok. digoreng itu enak. Nggak ada bijinya. Biji dalamnya Kan kalau nangka kan ada semacam bijinya beton namanya itu. Nah, batu nangka itu ada. Nah itu kalau ketewel itu kluwe itu seperti nangka ada bijinya. Tapi matangnya nggak bisa dimakan kayak nangka. Iya. Nah itu. Kalau yang cempedak Cempedak itu manis wangi gitu. Nah, familiar. Cempedak sekarang mulai familiar. Kalau ngomong masalah gudeg itu sekarang udah banyak, kemasan kaleng banyak. Iya. Kemasan kaleng. Sekarang sate juga, sate itu Kan seiring juga. mengikuti berkembangnya zaman kan Iya. diikuti pak. Ya, sate itu sate kelapa. Itu ya sate biasa, cuman Dikasih kelapa nggak? enggak, sate tetap fresh. Ada bumbunya. Cuman cara bakarnya itu ditusuk pakai ruji. Jeruji ban sepeda motor itu. Jeruji dan sepeda. Jadi matang luar dalam karena besinya kan panas dalam. Jeruji ban sepeda dalam. Ruji tahu ruji lah? Ruji sepeda motor itu. Oh lah yang ini. Ruji Iya, ya itu. Jadi yang sticknya itu yang buat musuh itu ruji, bukan bambu, bukan lidi. Begitu pak. Nah, jadi tingkat kematangannya luar dalam sama. Itu ceritanya. Itu ada lagi bobor kelor. Bobor kelor itu bobor yang dari sambal kelor sama sambal jenggot. Sambal jenggot itu sambal lotek. Itu. Tapi secara transportasi seperti andong itu masih banyak apa? Anda memang juga merupakan satu ikon di Jogja karena itu adalah salah satu kendaraan tradisional yang masih beroperasi di sana. Iya. Dengan keunikan, Wah, indah ya. dengan catnya yang bervariatif. Dan masyarakat Yogyakarta itu terkenal dengan keramahannya. Ya sebetulnya Apa ya? memang karakter orang Jawa itu kan Iya. orang Jogja itu bisa menerima. Ya, Iya. dari filosofi Jawa kan ada nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum. Menurut terima kok. Nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum itu adalah menerima dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi orang Jawa kalau menerapkan itu ya enak. Jadi menerima dan mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu menerima ing pandum. Jadi kalau ramah ya ramah. Secara umum orang Jawa itu ramah. Asal jangan didului. Ya. Mana-mana seperti itu. Ya, sebetulnya kan gitu. Oke. Sekian bincang-bincang saya kali ini. Jika suka dengan video ini silahkan di like dan di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.